Puji Tuhan, nama saya Asaf, ini kali kedua saya di sini. Terakhir saya bawa sesuatu yang saya nggak bawa hari ini, yaitu rambut, saudara. Tapi saya percaya rambut berkurang, tapi sukacita saudara tidak berkurang mendengar firman. Amin, saudara. Haleluya. Now, saya tiba-tiba tergerak untuk menyanyikan lagu tadi, sebab ini yang saya rasakan dalam roh. Saudara sudah dengar bahwa tahun ini, Gembala Pembina saudara katakan bahwa adalah tahun mujizat. Ya, pintu-pintu mujizat akan dibuka bagi saudara. Siapa percaya itu? Amin. Tapi jujur saudara, saya mau kita sama-sama jujur pagi ini. Kita ada di rumah Tuhan bukan? Kita ada di gereja, kita ada di hadirat Tuhan. Jujur, saya mau jujur. Saya merasa ada beberapa saudara meragukan. Beberapa saudara mempertanyakan dan saudara bilang dalam hati begini, masa sih? Kok nggak berubah-berubah Pak Pendeta keadaanku? Kok nampaknya masih gelap Pak? Mana mujizatnya Pak? Katanya pintunya mau dibuka Pak, udah saya dobrak Pak, nggak kebuka-buka Pak. Tenang saudara, dalam Tuhan ceritamu belum usai. Dalam Tuhan yang gelap pasti jadi terang saudara, amin saudaraku. Dalam Tuhan tidak pernah ada yang namanya bad ending, selalu ada yang namanya happy ending. Amin saudara. Siapa yang suka nonton film di sini coba angkat tangan. Suka nonton film, masa cuma 4 orang saudara, ayo ngaku. Siapa suka nonton film? Film apa saudara? Korea? Jepang, Mandarin, film India, coba film India. Nah, ending macam apa yang saudara suka kalau saudara nonton film? Kalau saya, jujur, saya suka happy ending. Apalagi kalau saudara nonton di bioskop, di sini kan banyak DVD bajakan, saudara berhenti ya, beli DVD bajakan, yang jualan juga bertobat saudara ya. Kalau saudara nonton bioskop, Anda sudah ngantri lama, Anda sudah bayar, keluarkan uang, begitu nonton, lah jagoannya mati saudara. Terus pacarnya dicolong orang. Terus endingnya ya langsung saudara nangis. Padahal jujur saudara kenal bukan, saudara nangis. Kasihan deh saudara. Tapi kan seringkali kita gitu nonton sinetron marah-marah. Kenapa sih begitu? Padahal bukan siapa-siapa tahu gak? Terus saudara marah, kesel. Siapa sih sutradaranya kok endingnya begitu? Karena setiap kita sebetulnya suka happy. Yang suka happy ending katakan amin. Yang suka happy ending katakan amin. Bilang sama sebelahmu, bilang dalam Yesus pasti endingnya happy. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan saudara. Mari buka sama-sama firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 6. Judul khotbah hari ini saya mau bawakan buat saudara, bersama Tuhan selalu happy ending. Amin. 2 Korintus 4 ayat 6, 7 dan 8, dosa banyak-banyak, 3 ayat saja saudara. 2 Korintus 4 ayat 6, 7 dan 8. Yang sudah dapat katakan haleluya. Puji Tuhan, kita baca sama-sama ya saudara ya. Saya baca ayat 6, saudara baca ayat 7 dan ayat 8 kita baca bersama-sama. Saya mulai, demikian firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit apa saudara? Terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat 7 silakan. Ayat 8 kita baca sama-sama, 1, 2, ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kenapa kita tidak boleh putus asa saudara? Karena ayat 6 bagian A kita baca sekali lagi, 1, 2, ya. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit. Itu sebabnya kita tidak boleh putus asa. Saudara mungkin bilang, iya Pak tahunnya baru, tapi kondisinya sama Pak, gelap keneh, cek orang Sunda teh. Tetap gelap Pak. Kenapa keadaan saya nggak terang-terang Pak? Ingat saudaraku, dalam Tuhan setelah gelap pasti terang endingnya saudara. Dalam bahasa Yeremia 29 ayat 11 ayat yang terkenal kita sudah bilang, kita sudah sering kali baca, Tuhan bilang begini, rancanganku bagi kamu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kebinasaan, melainkan rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Dengan kata lain saya mau bilang gini, bersama Yesus tahunnya boleh ganti, endingnya selalu happy. Karena Tuhan janji masa depan saudara dirancangkan yang baik dari Tuhan. Tuhan gak pernah rancangan dari sorga gini, coba sini, Koasyong tahun 2014 bangkrut, rasain bangkrut, gak pernah saudara. Atau Mecen jerawatnya nggak bersih-bersih, nggak pernah saudara. Tuhan selalu merancangkan yang baik. Nah saya mau tanya gini, saudara siapa yang
takut atau pernah takut dengan gelap? Ngaku sok, saudara. Siapa yang pernah takut dengan gelap? Wah, cuma saya kayaknya ini. Ada ibu satu jujur, terima kasih untuk kejujurannya. Waktu kecil ibu-ibu gak takut gelap? Bapak-bapak gak takut gelap? Kalau ditaruh di hutan sendiri berani gitu? Pasti takut semua, saudara. Saya juga waktu Alkisah ini pendeta yang bundar ini pernah kecil, saudara. Dan waktu kecil pernah takut gelap juga. Wah, kalau kebaktian mati lampu, wah teriak, saudara. Kalau di rumah mati lampu, wah teriak, saudara. Kemarin kan kita ada malam kudus ya Natalannya. Ada yang fobia gelap nggak tahu di sini. Repot tuh saudara, begitu malam kudus dimati lampu, wah saudara. Pengurus musik keluar semua bawa petromak, saudara ya. Saya percaya waktu kita kecil banyak kita takut gelap. Apalagi kalau misalkan gini saudara, Anda pergi jauh, lantas naik motor atau naik mobil, tiba-tiba di tengah jalan mogok. Anda harus tenteng motor Anda, tiba-tiba saudara, Anda sadar, Anda sedang melewati krik kuburan. Ini orang Indonesia nih, biasa nih, mulai ngeri kan, waduh lewat kuburan. Terus tiba-tiba angin semilir bertiup sepoi-sepoi. Lantas daun pisang ketiup, seresek, bulu kuduk berdiri. Apa hubungannya coba saudara? Iya jujur gak saudara? Orang Indonesia tuh dikit-dikit. Udah gitu gelap, terus kalau lewat kuburan biasanya ngomong apa saudara? Apa kalau saudara di jalan tol udah gak tahan gini yang bapak-bapak coba nyari pohon di pinggir jalan terus ngomongnya apa? Permisi anak babi mau lewat. Ayo ngaku siapa yang begitu. Kita bukan anak babi Bapak Ibu, kita anak Tuhan, amin. Babi itu urusannya di piring kita saudara. Bukan kita takuti saudara ya. Nah saya juga gitu saudara. Dengan gelap takut. Satu kali waktu saya kecil belum pernah ngalami yang namanya mati lampu. Tiba-tiba lampu biar pet. Papa, mama, takut saudara. Takut dong. Karena saya nggak tahu. Tiba-tiba sejam kemudian, 2 jam kemudian, 3 jam kemudian, cekling, nyala. Waktu Anda pertama kali ngalami kegelapan, saya pertama kali ngalami kegelapan, saya takut luar biasa. Tapi setelah saya tahu, kalau habis mati lampu, pasti nyala lagi, nggak tahu kapan nyalanya, kadang besoknya baru nyala Bapak Ibu. Nggak tahu nih negeri ini mau apa, doain terus ya saudara ya. Tapi yang saya tahu ini, kalau habis mati lampu, lampu pasti nyala saudara. Artinya apa? Sekalipun gelap kondisimu, sekalipun gelap keadaanmu, terang pasti datang saudara. Karena Tuhan sudah janji, kau akan diberikan masa depan yang penuh harapan. Kalau masih gelap, dengan kata lain saya mau bilang gini, kalau kondisi saudara dari 2013 masuk 2014 masih gelap dan belum terang, catat baik, itu bukan akhir. Amin saudara. Kalau kondisimu masih sumpek, masih ruwet dan belum happy, itu belum ending. Karena bersama Yesus akhirnya selalu happy ending saudara. Wah Pak bisa aja, enggak. Saya alami apa yang saya ngomong. When things doesn't go well, ketika perkara-perkara dalam hidup saudara masih kelihatan gelap dan belum menjadi baik, itu bukan akhir. Karena bersama Yesus akhirnya selalu happy. Saya mau tanamkan 3 kebenaran ini. 3 aja, gak usah banyak-banyak saudara ya. 3 paku ilahi ini saya mau tancapkan dalam hati saudara. Yang pertama ketahuilah gini. Kalau keadaanmu masuk 2014 dan kau mulai ragu, masa sih 2014 pintu di mujizat dibuka, keadaan saya kok masih gelap, keadaan saya kok masih ruwet, kok pernikahan saya masih seperti ini, kok bisnis saya masih seperti ini, kok kesehatan saya masih seperti ini, kok keadaan pasangan saya masih seperti ini, kok studi saya masih begini. Satu hal saudara ingat, yang pertama, kalau belum terang, kalau masih gelap, itu berarti apa? Allah sedang bekerja di balik layar, berperang ganti saudara. Amin saudaraku. Ada Allah yang berperang ganti saudara. Saudara bayangkan gini, apa yang terjadi ketika orang Israel itu kan diperbudak di Mesir berapa tahun, saudara ada yang tahu? Berapa? 40 tahun? Betul Pak, 400 tahun saudara. Saudara bayangkan, jadi budak bukan cuma 4 bulan, bukan cuma 4 minggu, bukan cuma 4 tahun, 400 tahun. Kalau pembantu masih mending saudara, pembantu dapat gaji. Dan kalau akhir tahun, kalau pembantunya Kristen dapat gaji ke-13 THR. Benar gak saudara? Ini budak saudara, jangankan gaji, mandi aja gak boleh kalau gak diizinin sama tuannya. Jangankan mandi, mau makan juga gak boleh, mau batuk juga permisi. Gak boleh, siapa suruh kamu batuk gitu saudara. Budak gak punya hak hidup saudara. Ngerti gak saudara? Dan 400 tahun Israel jadi budak di Mesir. Pertanyaannya gini saudara, waktu Allah membebaskan mereka,
Tiba-tiba Tuhan mengirimkan Musa, lantas tiba-tiba mereka keluar dari perbudakan Mesir. Sok saudara kalau jadi orang Israel rasanya gimana? Happy gak saudara? 400 tahun biasa diperbudak, ditendangin, sekarang tiba-tiba jadi orang merdeka. Keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Ada 2 juta TKI keluar dari Mesir hari itu. 2 juta TKI, tahu gak saudara TKI? Tenaga kerja Israel saudara. Jadi keluar dan lagunya begini saudara. Sorak-sorai bergembira. Ini awal tahun apa Agustusan sih saudara? Iya saudara, mereka begitu happy, tapi masalahnya gini, begitu udah keluar, yes, ore, jadi orang merdeka, yes. Begitu di tengah padang pasir, nah loh, kok gak enak padang pasir? Problemnya belum selesai. Waktu nengok ke belakang, tiba-tiba ada siapa saudara? Ada Firaun dan tentaranya. Lo Firaun mikir saudara, dapat pembantu 2 juta gratis gak bayar, tiba-tiba kita lepas, si Uun mikir, aduh siah kumaha ya teh. Siapa yang mau bangun piramid, cek si Firaun teh. Uun panggil tentara, tentara sini ikut. Kejar orang Israel. 2 juta TKI melawan tentara Mesir. Kira-kira menang siapa sok? Ini ngomong pakai otak aja saudara, nggak usah terlalu rohani coba. Ini budak, nggak pernah latihan perang, nggak pernah latihan berantem, biasanya ngepel, nge-stres, itu piramid dipel, saudara padang pasir dipel. Capek juga ya padang pasir dipel saudara ya. Terus ngelawan tentara saudara, biasa berlatih perang, jago memanah, jago menombak, naik kuda saudara. Kira-kira siapa yang menang? Oh ya tentara jelas saudara. Tapi pertanyaannya begini, endingnya gimana saudara dengan Israel? Siapa yang menang? Tentara Mesir atau orang Israel saudara? Orang Israel. Kenapa? Ini dia, catat baik-baik. Waktu mereka sedang panik, mereka marah, Musa kumaha ieu teh, ada tentara ngejar. Apa yang terjadi? Keluaran 14 ayat 14 Tuhan bilang begini. Aku yang akan berperang ganti kamu. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Saudara, dalam hidup ini, saudara harus sadari, tidak semua orang akan suka dengan Anda. Setuju gak saudara? Anda sudah baik, Anda sudah jujur, Anda sudah halus, Anda sudah tulus, tetap aja ada yang cia saudara. Benar gak? Anda sudah baik sekali, tetap aja ada yang ngeselin, tetap aja ada yang hianati, tetap aja ada yang nusuk dari belakang. Anda harus sadari bahwa tidak semua orang dalam hidup kita bisa kita jadikan teman. Ada saja orang yang memusuhi kita. Dan saudara harus mengerti, manusia yang memusuhi kita, catat baik, itu bukan musuh kita. Setuju gak saudara? Iya Pak, saya berantem melulu di rumah. Bapak-bapak, istri di rumah bukan musuh Anda, amin. Bukan sansak juga, amin. Ini enggak ada, di sana saudara, di sana. Jauh di sana tempat lahir beta. Itu istrinya jadi sansak, gitu saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, suami di rumah yang sering jarang pulang itu, yang suka pulang malam, itu bukan musuh kita, amin. Oh ibu-ibu kurang aminnya nih saudara. Ibu-ibu bergumul kah? Ibu-ibu suami di rumah, anak-anak di rumah bukan musuh kita, amin. Bapak ibu mertua kita bukan musuh kita, amin. Kenceng aminnya saudara, saya suka saudara. Rekan bisnis, rekan kerja, toko sebelah bukan musuh kita, amin. Kenapa? Karena Efesus 6 jelas bilang, musuh kita bukan darah dan daging. Artinya apa? Musuh kita itu si iblis, roh jahat saudara. Bukan manusia. Masalahnya, nah ini, roh jahat bisa pakai Terus gimana Pak? Kalau kita dihajar Pak, tampar pipi kiri, tabok pipi kanan. Jangan saudara. Itu bukan Kristen saudara. Apa yang orang Kristen harus lakukan? Mengampuni, tapi Pak sakit Pak. Mengampuni Pak, nyeri hati Pak. Mengampuni, sebab berperang itu bagiannya Tuhan. Jangan ganti posisi Tuhan dengan posisi Anda. Kalau Anda mau berperang dalam hidup ini dengan kekuatanmu, percayalah, sakit hati, nyeri hati, capek saudara. Capek. Jujur Anda tidak bisa senangkan semua orang dan Anda tidak bisa menangkan semua peperangan dalam hidup selain dengan kekuatan Tuhan. Dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam apapun. Selalu saja ada serangan roh-roh jahat yang mencoba menjatuhkan kita, menghancurkan kita, mengendorkan iman kita, membuat rusak rumah tangga kita. Benar gak saudara? Dan ketahuilah, itu adalah musuh kita yang berperang tiap hari karena dia gak suka lihat hidup Anda menang dan diberkati. Halo? Dan untuk melawan iblis Anda gak bisa begini,
Iblis gangguin saya, kurang ajar, lepas sepatu, tabok nih. Nggak bisa saudara. Nggak bisa. Ini saya mau cerita lucu nih saudara ini. Jadi namanya pendeta ya harus siap 24 jam saudara ya. Ada orang telepon saya, jam 2 saudara. Jam 2 itu saya udah di langit ke-7 saudara ya. Telepon bunyi, wah telepon angkat. Shalom Pak Pendeta, iya Ibu, kenapa, apa yang bisa saya bantu? Pak tolong saya. Iya Ibu kenapa, saya kira urgent gitu kan. Tolong saya Pak doakan, kenapa Pak, kenapa Bu, saya bilang, mulus Pak, ya ampun Bu, saya bilang. Mulus telepon pendeta jam 2 pagi saudara. Dan saya tanya, Ibu kenapa mulusnya? Iya nih gak tahu, gak enak nih, kayaknya ada tuyul jalan-jalan di perut saya. Ya ampun. Ini beneran saudara, saya gak mengada-ngada saudara. Nih ibu ini sering telepon saya gini, Pak, di rumah saya bau busuk Pak, WC-nya bau busuk, kayaknya ada roh jahat. Bu, bau busuk WC mah panggil aja cleaning service Bu, kenapain telepon pendeta? Ada-ada aja. Ntar kadang sakit kepala, Bu kalau kurang iman minum aja Paramek, ceples langsung, cespleng saudara ya. Ini Pak mulus Pak, doain ada tuyul jalan-jalan. Bu udah pakai kayu putih belum? Enggak Pak, ini saya lagi tusuk-tusuk. Bu jangan ditusuk, maksudnya apa? Ini iblisnya di perut saya lagi saya tusuk. Pak, tusuk pakai apa Bu? Pakai pedang roh. Saya masih nggak nangkep. Maksud ibu tusuk pakai pedang roh? Iya pakai pedang roh. Dapat dari mana Bu? Emang pedang roh bisa dipegang? Iya baru saya beli kemarin gak lama. Sekarang ada yang jual pedang roh, ya ampun. Makin aneh gak akhir zaman. Itu gimana ceritanya saudara, pedang roh dijual, dipegang? Saya pengen tahu tuh made in mana saudara. Jangan-jangan made in China juga saudara. Apa-apa sampai sekrup-sekrup sekarang made in China, benar gak Pak? Ada-ada aja saudara. Anda tidak bisa melawan roh jahat dengan kekuatanmu. Biar Anda punya, wah nih jangan coba lawan saya iblis. Belum tahu kenalan saya jenderal. Iblis emang pusing dengan jenderal lu. Jangan coba-coba lawan saya iblis. Belum kenal siapa saya. Kenal, kamu busuk-busuknya saya tahu kata iblis. Lawan dia dengan kekuatan Tuhan saudara. Anda tidak bisa memenangkan perkara-perkara rohani dengan kekuatanmu. Kekuatanmu terbatas. Harta kita terbatas, koneksi kita terbatas, umur kita terbatas. Betul gak saudara? Selesaikan dengan Tuhan. Dan minta Tuhan yang berperang ganti kita. Saudara percaya Tuhan sanggup berperang ganti kita dan memberi kemenangan? Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan cuma bisa nyanyi. Lebih dari pemenang. Kalau ada WL di sini kan dalam segala, yes. Wah, semua kan perut samsan goyang-goyang semua saudara. Keluar dari gereja, dari rumah Tuhan menghadapi peperangan coba keok saudara. Pak Pendeta tolong doain. Loh iya enggak saudara? Jangan cuma pinter nyanyi di gereja, alami Tuhan yang menang saudara. Tuhan itu berperang ganti Anda dan di Alkitab katakan Anda lebih dari pemenang. Bahkan jujur kalau saya mau bilang terjemahan aslinya bukan cuma Anda lebih dari pemenang. Anda lebih dari penakluk. Wow, more than conquerors. Tahu gak bedanya pemenang dengan penakluk? Tadi kan kita udah Agustusan tuh saudara. Misalkan Anda Agustusan, contoh ya ibu yang di belakang ikut lomba makan kerupuk, ibu punten permisi misalkan. Wah ibu lomba makan kerupuk, tiba-tiba dalam 5 menit ibu menghabiskan kerupuk digantung 10 biji, ibu contoh ini bu ya. Percaya saya lebih dari itu bu. Krok, menang saudara. Apa yang terjadi dengan pemenang? Dia akan ke depan, megang piala, ceklek. Tapak samping, ceklek. Belakangnya jangan lupa botaknya, ceklek saudaranya. Itu cuma begitu. Kado. Tapi penakluk beda saudara. Beda. Penakluk itu tidak hanya Anda menang atas masalah saudara, menang atas kelemahan saudara, tapi saudara berhasil menaklukkan masalahmu dan kelemahanmu saudara. Benar gak saudara? Amin gak? Itu bedanya penakluk. Jangan cuma menang hari ini dan besok keok saudara. Oh Pak Pendeta dulu saya kesaksian Pak, aduh Pak begitu kita gak punya uang kita doa puasa Pak, kita menjerit sama Tuhan, kita menyembah, tiba-tiba ada pertolongan Pak, obyekan masuk kita bisa makan Pak. Terus kenapa sekarang nangis? Ya gak ada duit lagi Pak. Ya, jangan cuma menang saudara, tapi harus jadi penakluk. Karena Allah kita Allah pemenang dan penakluk. Amin. Amin saudara, ada Allah yang berperang ganti kita. Itu sebabnya kalau keadaan saudara hari ini masih gelap dan belum terang, jangan takut, itu belum selesai. Kalau keadaan saudara hari ini belum happy, itu belum ending. Karena bersama Yesus akhirnya selalu happy ending. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Yang kedua, tanam baik-baik dalam hatimu. Ketika kondisi saudara dari 2013 masuk 2014 masih gelap, belum berubah, masih buntu, masih tertekan, masih stuck, catat baik. Sebetulnya kondisi itu diizinkan Allah terjadi. Karena Allah sedang bekerja di belakang layar untuk mendatangkan bagi saudara mujizat yang besar. Amin saudara. Allah sedang bekerja di balik layar untuk mempersiapkan dan mendatangkan bagimu mujizat yang besar. Besar saudara. Balik ke TKI yang 2 juta tadi ya. Israel keluar dari Mesir, dikejar Firaun sama tentara, tiba-tiba tentara nyerbu. Apa yang terjadi? Allah hadir dan Allah hadang tentara Mesir saudara. Dan kocar kacir semua. Tapi cerita belum selesai. Di belakang ada Firaun dan tentara. Di depan aya naon saudara? Laut. Bingung gak saudara? Ini teh laut bu, bukan danau Sunter. Kalau danau tinggal berenang saudara. Cuma danau atau lagi kali. Kalau kali di Jakarta kan bayar 5.000 kecek nyampe di seberang saudara. Ini laut. Apa yang terjadi kalau Anda pakai kekuatan Anda nyebrang laut? Misalkan saya buka tur saudara. Ayo saudara-saudara jemaat GBI Mangga 2. Kita tur ke Israel di bawah pimpinan Pendeta Sabi Manuel. Siapa mau? Hanya $500. Pasti rame saudara yang ikut 100 orang saudara ya. Tapi begini caranya saudara, ketika kita tiba di Laut Merah, saya tidak sediakan fasilitas. Saudara berenang nyebrang sendiri. Langsung mundur semua, gak ada yang ikut. Pasti paeh kabeh saudara, mati saudara. Kenapa? Tidak sanggup. Tidak mungkin. Mustahil Pak, mustahil. Bagi orang Israel hari itu mustahil. Bagi orang Israel hari itu tidak ada jalan keluar. Bagi mereka ini udah mentok Musa, gak bisa. Musa diam. Musa berdoa dan Israel lihat Allah melakukan apa yang tidak pernah bisa mereka pikirkan, doakan dan duga. Sesuatu yang ajaib yang tidak mungkin terjadi. Apa saudara? Laut dibelah. Wow, laut dibelah Pak. Itu teh bukan rambut dibelah biasa. Saya juga sudah nggak bisa belah rambut sekarang. Laut dibelah Bu. Pak, laut dibelah. Dengan kata lain saya mau bilang ini, kondisimu apa hari ini yang mustahil, yang stuck, yang buntu. Tunggu, jangan-jangan saudara, buntunya masalahmu, gedenya pergumulanmu, dan gelapnya keadaanmu. Jangan-jangan Allah sedang mempersiapkan saudara untuk melihat laut terbelah dalam hidupmu. Oh saudara, seringkali masalah dipakai Tuhan untuk menyatakan, hei nak lihat, saya Tuhan, saya hadir dan saya bisa. Saya sanggup. Apa yang terjadi dengan Ayub? Saudara, masalah tidak datang untuk menghancurkan saudara. Masalah seringkali datang untuk mengizinkan mujizat terjadi dalam hidup saudara. Kalau Anda tidak pernah lihat badai, Anda tidak pernah tahu bahwa Allah sanggup meredakan badai. Kalau Anda tidak pernah tenggelam, Anda tidak pernah tahu bersama Yesus Anda cakap berjalan di atas gelombang. Apa yang terjadi dengan Ayub? Ayub bukan cuma mengalami bangkrut saudara. Tidak hanya bangkrut, hartanya hilang semua, pabriknya, peternakannya hilang semua, mobilnya hilang saudara. Kalau konteks hari ini ada mobilnya. Anaknya mati semua saudara. Dan bukan cuma itu, Ayub sakit. Bopeng, borokan saudara. Dan gak cuma itu, istrinya bilang, mati aja lu, rasain lu. Coba saudara. Bapak-bapak bete kan Pak, udah stres, usaha gagal, sampai rumah keluar, begitu maskeran, rambut panjang saudara. Ngapain lu pulang, rasain lu. Ini banyak yang ketawa, apakah pengalaman pribadi saudara? Nah, ibu-ibu di sini baik semua. Tapi ini yang terjadi dengan Ayub. Ketika dia terus bertahan dengan imannya, dia berharap sama Tuhan. Keadaannya dipulihkan. Bahkan Alkitab catat, Ayub diberkati Tuhan. Berapa saudara? 2 kali lipat saudara. Apa yang terjadi dengan Paulus? Sudah bertobat, sudah melayani, sudah menginjil, sudah korban segalanya saudara, bahkan segalanya. Tiba-tiba dia ditangkap di penjara. Kalau saudara jadi saya mungkin ngomel, mana Allahku ajaib, di penjara nih. Paulus tidak. Di tengah penjara, di tengah borgol, di tengah kesesakan, di tengah gelapnya keadaan. Dia angkat suara bersama Silas memuji Allahnya. Dan ketika dia angkat pujian, ucapan syukur, di tengah gelapnya keadaan yang dia hadapi, sesuatu yang tidak terpikirkan terjadi. Allah turunkan malaikat, malaikat guncang bumi, penjara terbuka dan rantai terlepas. Dan ini yang luar biasa, kepala penjara bertekuk lutut terima Yesus. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Saudara
harus sadari begini, biasanya it usually the darkest before dawn. Biasanya malam yang paling gelap dan paling pekat itu jadi dan hadir saat sebelum matahari terbit. Itu saat momen paling gelap. Ketika Anda rasanya hari ini masuk 2014 tanpa harapan, saya nggak tahu deh Pak, 2014 mau ada pemilu legislatif, eksekutif, ekonomi global begini Pak. Aduh nggak ngerti Pak. Pak, Bu, ketika keadaanmu sangat gelap, sebetulnya sebentar lagi fajar merekah. Seringkali kita menyerah sebelum fajar merekah. Padahal sedikit lagi terobosan kita terima. Jangan menyerah saudaraku. Jangan menyerah. Saya tinggal di lantai 22 saudara. Apa yang terjadi kalau dari lantai 22 saya lempar bola bekel saudara? Kira-kira berhenti di mana? Bolanya berhenti di mana? Saya lempar nih saudara. Jangan orangnya saudara, ini bundar saudara, nggak bisa membel saudara. Bola bekel saudara. Saya lempar, jatuh ke lantai 20. Masih jalan nggak? Lantai 19 jalan nggak? 17, 15, 13, 12, 7, 8, 1, cep. Stop. Dan bahkan bukan cuma stop Bu. Bola bekel, begitu dia hit the ground, hit the bottom. Ketika dia sudah sampai di tempat paling dasar dan paling jatuh dan paling bawah, bola bekel membel lagi ke atas saudara. Dengan kata lain gini, saya mau bilang, keadaanmu yang gelap hari ini, kalau saudara sudah merasa saya Pak udah jatuh paling di bawah Pak, udah gak ada tempat yang paling bawah lagi, saya udah di paling dasar Pak. Bapak Ibu siap-siap, Tuhan akan membuat Anda membal kembali ke atas. Terobosanmu akan diterima sedikit lagi. Sebab itu jangan menyerah dengan keadaan, jangan menyerah dengan gelap, jangan menyerah dengan 2014 dan jangan curigai Tuhan. Jangan-jangan musibah, masalah, perkaramu yang besar itu, yang gelap itu sejak tahun lalu sampai tahun ini belum selesai. Tuhan sedang menyiapkan untuk saudara lihat laut terbelah, mujizat yang besar saudara terima. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Kalau masih gelap dan belum terang, belum berakhir. Kalau belum happy, itu bukan akhir. Karena bersama Yesus akhirnya selalu happy ending saudara. Itu sebabnya yang ketiga, catat baik ini. Kalau Anda mengalami gelap hari ini, kalau Anda mengalami masalah yang belum selesai dari tahun lalu sampai tahun ini, sebetulnya Allah sedang menggunakan masalahmu dan gelapmu untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Enggak saudara, enggak. Allah bukan Allah yang harus Anda curigai dan mempertanyakan rancangannya. Tuhan jahat sama saya, enggak. Dia baik. Kalau Anda mau ngeluh, mari kita belajar dari Lazarus. Masalahmu saya yakin tidak lebih besar dari Lazarus. Apa masalah Lazarus saudara? Masalah Lazarus bukan cuma tagihan yang belum dibayar. Masalah Lazarus bukan cuma anak-anak yang bandel. Masalah Lazarus bukan cuma toko yang sepi. Masalah Lazarus adalah dia mati saudara. Mati. Dan Yesus dikasih tahu dan Yesus tunda 4 hari, bayangin. Anda kalau telepon pendeta di sini, telepon Pak Pendeta tolong Pak, ini saudara saya kena kanker Pak. Oke bentar ya kita doakan 4 hari lagi, ngambek gak saudara? Ini masalah Lazarus gelap banget. Dunia dia gelap betul-betul hari itu. Dia sudah jadi mayat, nafasnya berhenti bernafas, jantungnya berhenti berdenyut, dia dibawa masuk ke makam. Pintu makam ditutup dengan batu yang besar dan gelap sama sekali dunia Lazarus hari itu. Tapi ini yang terjadi. Yesus bilang Yohanes 11 ayat 4. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, melainkan akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu Yesus bilang, aku anak Allah akan dimuliakan. Masalah saudara, pergumulan saudara, penyakit saudara, tidak Tuhan izinkan untuk Anda keki, untuk Anda undur, dan untuk Anda marah-marah sama Tuhan, dan tidak jadi kesaksian buat orang lain. Masalahmu Tuhan izinkan datang, untuk supaya saudara cerita. Bukan kata orang, saya tahu tentang Yesus dahsyat. Saya alami. Amin saudara. Yesus harus dimuliakan lewat masalahmu. Kalau Yesus belum dimuliakan lewat masalahmu, ceritanya belum selesai. Belum. Ujungnya harus happy dan ujungnya harus terang. Karena bersama Yesus pasti happy ending. Kalau masalahmu belum selesai dan Yesus belum dimuliakan, terus pegang iman. Terus jalan terus. Maju terus, jangan undur. Masalah saudara bukan untuk membawa malapetaka. Masalah saudara hadir untuk membuat saudara tertawa. Yang percaya katakan amin. Masalah saudara tidak untuk membuat Anda goyah, melainkan membuat imanmu merekah. Masalahmu tidak untuk menghancurkanmu, melainkan untuk memuliakan Dia. Saudara tahu apa yang terjadi dengan Lazarus?
Setelah Yesus datang 4 hari kemudian, dan kepada dunia Lazarus yang gelap, kepada kubur yang tertutup, kepada mayat yang sudah busuk dan di kain kafan itu, Yesus cuma bilang gini, Lazarus, keluar. Dan mayat itu pun keluar, dan hidup, dan makan, dan memuliakan Tuhan. Hari ini apa keadaanmu yang sudah mati? Bisnismu, rumah tanggamu, kesehatanmu? Izinkan Tuhan bekerja dan memuliakan namanya. Dan Tuhan sanggup membuat engkau jadi kesaksian yang hidup, saudara. Iya Pak, saya nggak ngerti kenapa ini terjadi. Saya ngerti saudara, pengkhotbah sudah bilang itu dalam pasal 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam mereka. Indah pada waktu. Ini masalahnya saudara. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai ada masa di mana Anda bingung. Ini Allah lagi bekerja apa sih? Saya bingung. Waktu saya sudah melayani Tuhan, saya kena kanker, kena tumor raksasa. Dan kena kanker paru stadium 3. Bingung saudara, jujur. Kalau saya bisa marah, saya pengen marah. Tapi saya terlanjur tahu bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang baik. Dan kejadian ini saya yakin tidak untuk membuat iman saya goyah. Tidak untuk membuat istri saya jadi janda muda dan tidak punya penghasilan. Tidak untuk membuat anak saya jadi yatim. Saya tahu kejadian ini untuk memuliakan namanya. Dan hari ini saya bisa kemana-mana cerita dan bilang, Yesus penyembuh, Yesus luar biasa, Dia mulia saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Anda mungkin gak ngerti kenapa ini terjadi, tapi ketahuilah masalahmu tidak hadir untuk menghancurkan saudara. Anda mungkin bingung, Anda mungkin menjerit, Anda mungkin nangis. 2014 Tuhan belum selesai dengan Anda. Nantikan yang terbaik dari Tuhan. Jangan dipikir-pikir, jangan diramu-ramu. Nikmati saja perjalanan hidupmu dan jalan sama Tuhan. Kalau Anda mikir gak akan sampai saudara. Pikiran kita terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Dan Anda tidak mungkin mengerti segala sesuatu karena Anda bukan Tuhan. Kalau kita diberitahu segala sesuatu artinya kita gak butuh Tuhan lagi saudara. Ingat apa yang terjadi dengan si orang buta. Dia buta, kemudian ketemu Yesus langsung sembuh. Tiba-tiba dia ditangkap sama pemimpin-pemimpin agama, sama imam-imam ahli Taurat di bait Allah, dia ditangkap di sidang. Ditanyain ini dan itu, dia bilang, hei saya gak ngerti. Saya gak ngerti apa yang kamu tanya. Saya gak paham apa yang kamu tanya. Saya gak tahu orang yang mau kamu jebloskan itu, saya gak ngerti. Tapi ini yang saya tahu. Dahulu saya buta, sekarang saya melihat. Iman tidak melihat, namun percaya saudara. Pada saat Anda mengerti, Anda tidak butuh iman. Tapi ketika Anda keluar dari zona nyaman dan Anda masuk dalam keadaan, situasi, kondisi yang Anda tidak paham dan tidak ngerti, tutup mata dan pegang tangan Tuhan, jalan sama Dia. Anda pasti sampai ke seberang. Dalam hidup kita akan berjumpa dengan banyak kesukaran saudara. Saya gak mau jadi pendeta yang cuma janji manis dan bilang, saudara 2014 akan baik semuanya. Saudara gak bakal sakit, saudara gak bakal pilek. Itu namanya bohong. Kalau saudara begadang terus, kerja ngoyo terus, gak pernah istirahat. Gak pernah cari Tuhan, gak punya mesbah keluarga, gak istirahat, gak punya sahabat pribadi. Dijamin saudara pasti Anda nyumbang buat dokter. Betul gak? Saya gak bisa bilang 2014 gak akan baik, gak akan aman-aman. Saudara berdoa untuk 2014. Sungguhan saya mau bilang, berdoa. Saya cuma dapat warning jelas dari Tuhan, Anda harus berdoa 2014. Tidak hanya untuk kondisi global, tapi untuk kondisi lokal kita di Indonesia. Berdoa. Saya mau ngomong sesuatu di luar khotbah saya hari ini. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan tahun ini, lewat. Waktu dan masa dan kondisi akan menggilas Anda. Sebab itu pegang Tuhan kuat-kuat saudara. Pegang Tuhan kuat-kuat. Kalau hari ini Anda masih main-main dengan Tuhan, main-main dengan dosa, bertobat. Supaya gelapmu itu tidak cuma jadi gelap, tapi jadi terang saudara. Jangan putus hati dengan kesukaran hidup. Jangan putus hati dengan kesulitan hidup. Sebab guru yang terbaik dalam hidup selain Yesus nomor 1. Nomor 2 seringkali guru yang terbaik dalam hidup adalah kesukaran. Kesukaran membuat Anda kuat.
Kesukaran membuat Anda waras dan tidak pongah dan lupa diri. Kesukaran membuat kita berharap sama Tuhan. Dan kesukaran membuat otot-otot iman kita kuat, saudara. Dan setiap kali Anda menghadapi gelap dan belum terang, ingat itu bukan akhir. Itu bukan akhir. Tuhan Yesus bilang gini sama saudara, kalau saudara merasa gelapmu tidak berkeputusan. Matius 11 ayat 28 Tuhan bilang gini, marilah kepadaku, kau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Masalahmu seberat apa sih saudara? Tidak ada masalah yang lebih berat rasanya ketika murid-murid kehilangan orang yang dia cintai, orang yang dia kagumi, orang yang kepadanya mereka menaruh harapan. Tiba-tiba guru mereka, Yesus, diambil dari hidup mereka. Dan hari Jumat Yesus ditangkap dan disidang. Dan hari Sabtu mereka lalui dengan sangat keluh. Guru yang mereka keluhkan sudah mati. Karena Jumat disalib dan Sabtu ditaruh di kubur. Harapan mati dan mereka ngumpet dalam ketakutan. Guru yang mereka kagumi dan cintai mati saudara hari Sabtu. Dan mereka tidak kuat menatap hari esok. Tapi murid-murid tidak tahu. Ketika hari Minggu datang menjelang. Kubur terbuka. Dan Yesus bangkit saudara. Amin. Saya mau bilang gini, kondisimu mungkin terasa seperti hari Jumat yang dialami murid-murid. Gelap. Harapanmu dicabut daripadamu. Kau tidak bisa menatap hari esok lagi, kau takut. Atau mungkin saudara sedang mengalami hidupmu seperti hari Sabtu. Seperti hari Sabtu yang dialami murid-murid dengan galau dan sedih hari itu. Mereka ngumpet, mereka bersembunyi, mereka ketakutan. Dan mungkin saudara seperti itu. Ketahuilah, masalahmu belum selesai. Sebab ketika hari Minggu datang menjelang, pintu kubur terbuka, Yesus bangkit. Dan alami kuasa kebangkitan Yesus dalam hidup saudara. Yang percaya, terima berkat Tuhan hari ini. Kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Saya undang pemusik, saya undang singers, saya undang worship leaders. Kita angkat pujian yang berkata, saat